Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan rekan-rekan kelas 5 PAIB yang selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita bahas sedikit mengenai supervisi pendidikan. Supervisi sangat erat hubungannya dengan manajemen. Sejatinya, supervisi sejalan dengan pengertian manajemen itu sendiri, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Sementara Syafarudin dalam bukunya yang berjudul Manajemen Lembaga Pendidikan Islam mengemukakan pendapat tentang kepemimpinan atau leadership merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Dalam tatanan institusi pendidikan seperti sekolah misalnya, kepemimpinan pendidikan dapat dilihat dalam tataran mikro institusi, yaitu kepala sekolah, dan dalam tataran mikroteknis, yaitu tenaga pendidik atau guru. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemimpin dalam tataran institusi organisasi sekolah yang akan menentukan bagaimana kinerja organisasi secara keseluruhan dan sekaligus sebagai pengawasan dalam administrasi. Sedangkan guru adalah pemimpin dalam tataran teknis pembelajaran yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran guna menghasilkan output pembelajaran atau pendidikan yang bermutu. Kemudian pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sikap pribadi yang ditampilkan oleh seseorang dalam memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Roch Behling mengemukakan arti kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam artian yang pertama, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi atau relational konsep yang hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain, yaitu pengikut. Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa memimpin pemimpin baru melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan harus merujuk orang lain untuk mengambil tindakan membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model menjadi teladan, penetapan sasaran, pemberian imbalan dan hukum, restrukturasi organisasi, dan lain sebagainya. Menurut Engkoswara dan Aan dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan, ada 4 dasar gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, yang kedua pseudo-demokratis, yang ketiga laissez-faire, dan yang keempat demokratis. Fungsi dari kepemimpinan itu sendiri yaitu fungsi pengendalian yang berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Menurut William, dalam bukunya Dimension of Leadership, menyebutkan 2 macam fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi menjalankan tugas, di mana fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pemeliharaan, di mana fungsi ini mengusahakan kepuasan baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya.
Sebagai simpulan, bisa kita pahami bahwa kepemimpinan dalam supervisi pendidikan yaitu untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, kepemimpinan terdiri dari pemimpin dan pengikut atau bawahan seperti yang dikemukakan oleh Siagian, yakni kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, para pengikut atau para bawahan sedemikian rupa mampu melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Dengan begitu, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perorangan atau kelompok agar menerima pengaruh yang diberikan dari atasan untuk saling bekerja sama mencapai tujuan lembaga tersebut. Demikian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.